Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Welcome to GBT Home Online Service. Jumpa lagi dengan saya Keisha. Kami ucapkan selamat tahun baru bagi jemaat sekalian. Kiranya di hari-hari di tahun baru ini kita jalani dengan semangat baru dan juga tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Meskipun saat ini di awal tahun ini kita masih mengikuti ibadah di masa pandemi, tapi apalagi mengingat munculnya kasus Omikron yang akhir-akhir ini juga semakin meningkat, mari kita tidak lupa dan tidak mengabaikan protokol kesehatan yang ada dan tetap bersatu hati di dalam Tuhan dan tetap andalkan perlindungannya daripada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi ibadah, kami akan sampaikan beberapa informasi termasuk jadwal ibadah GBT Home, baik secara online maupun secara onsite. Ibadah online akan diadakan dan tayangkan secara live di channel YouTube GBT Home setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Dan ibadah onsite akan diadakan setiap hari Minggu dalam 2 sesi ibadah. Sesi pertama akan dimulai pukul 6:30 pagi dan sesi kedua akan dimulai pukul 8:30 pagi. Terkecuali di minggu pertama, setiap minggu pertama sesi ibadah akan dimulai diadakan dalam satu sesi ibadah disertai dengan perjamuan kudus serta dimulai pukul 6:30 pagi. Ibadah onsite tentunya menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, karena setelah ini kita akan masuk ke dalam sesi ibadah. Kami ucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru. Puji Tuhan, tidak terasa waktu cepat sekali berlalu dan kita sudah memasuki tahun yang baru. Banyak hal yang sudah kita alami, baik itu hal yang membahagiakan maupun yang membuat kita sedih. Mungkin banyak orang juga mengalami kehilangan dari orang-orang yang dikasihi. Mungkin ada juga yang mendapat berkat yang luar biasa di tahun-tahun kemarin. Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan, mari kita mau bersyukur, mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena sampai saat ini penyertaannya sempurna atas hidup kita. Dan biarlah mari bersama-sama apapun yang sudah kita alami, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu buat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan
karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah
Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di depan kami, Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Biarlah digenapi, Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu atas kami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami, Satu hal yang kami percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi kami. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Bapa, kami mengucap syukur untuk benih firman-Mu yang akan kami terima saat ini. Biarlah benih firman-Mu itu boleh ditabur di hati kami yang paling subur, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan setiap kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami boleh menjadi bejana bagi kemuliaan nama-Mu. Kerajaan-Mu diperluas dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GBT Home. Di tahun yang baru ini saya ingin mengucapkan kepada kita semua, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini, selamat datang di tahun 2022. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan hati yang baru. Mari saudara-saudara, apabila saudara sudah menyiapkan Alkitab dan catatan saudara, kita akan bersama-sama belajar satu hal yang bernama pengharapan. Saudara-saudara, setelah beberapa tahun ini kita bersama-sama melewati masa-masa sulit karena pandemi corona, saya memperhatikan perbincangan beberapa orang percaya. Saya hanya membatasi perbincangan di antara orang percaya karena indikatornya harus selalu orang percaya. Karena orang percaya itu adalah garam dan terang. Apa jadinya jika garam sudah mulai hambar dan terangnya sudah mulai meredup? Saudara-saudara, tahukah saudara ketika kita mulai berbincang-bincang tentang rencana-rencana, hal-hal yang akan kita buat, biasanya jika kita mulai mengarah kepada hal-hal seperti itu, beberapa orang saya memperhatikan mereka akan berkata wait and see. Ya, kita mencoba untuk realistis. Kita mencoba untuk tidak muluk-muluk. Kita mencoba untuk menyesuaikan dengan keadaan. Saudara-saudara, hal ini memang kalau dilihat dari satu sisi logika dan kita melihat situasi yang sedang berkembang hari-hari ini, dan apabila juga saudara menyaksikan bagaimana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, bagaimana mereka berusaha untuk menekan laju terutama dalam hal kesehatan dan ekonomi karena dampak corona, saudara-saudara, kita kebanyakan berkata mencoba untuk realistis. Apabila saudara memperhatikan baik-baik, yang mulai terasa saudara-saudara dari hal-hal ini adalah pengharapan yang mulai memudar. Ada hal-hal yang mulai kita sesuaikan. Padahal saudara-saudara, kita tidak sedang mengakhiri hidup kita di tahun yang akan datang. Saudara dan saya tidak berencana untuk mengakhiri hidup kita di tahun yang akan datang, di tahun ini 2022. Tetapi saya melihat bagaimana orang mulai berhenti untuk melakukan, merencanakan, dan membuat rencana-rencana. Saudara-saudara, jika saudara menganggap hal itu adalah sesuatu yang wajar, maka saudara perlu lihat ke dalam diri kita masing-masing. Wajarkah yang kita katakan? Karena saudara-saudara, di balik semua perkataan yang terus menerus kita ulangi, saudara-saudara, ada iman yang sedang kita taruh di situ. Perhatikan saudara-saudara, iman itu selalu dikatakan, Roma pasal 10 ayat 10. Ketika saudara memperkatakan sesuatu hal, saudara-saudara, maka disitulah letak iman kita. Dan kita mulai memudar di dalam pengharapan. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan baik-baik, saudara-saudara, apa yang sedang hari-hari ini kita pikirkan dan rencanakan, saya berdoa saudara-saudara supaya kita tidak memudar, tetapi kita justru bangkit. Karena hidup kita bukan dihabiskan untuk tahun 2022 saja, tetapi masih ada tahun-tahun yang akan datang yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang harus kita buat, bukan lagi untuk diri kita sendiri, bukan lagi untuk keluarga kita, tetapi lebih besar dari hal-hal itu.
Saudara-saudara, Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya ingin menjelaskan bagian ini, saudara-saudara. Memang bagian ini berbicara tentang keselamatan yang akan datang. Tetapi saudara perhatikan, jika saudara dan saya memperhatikan baik-baik ayat ini, saudara-saudara, dan memperhatikan siapakah Tuhan Yesus, saudara-saudara, maka saudara dan saya tentu memahami bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan Yesus. Yang tadinya berupa kata-kata, saudara-saudara, di dalam kitab suci, itu diubah menjadi pribadi. Dan ketika kita berbicara tentang pengharapan, di dalam perjanjian lama itu adalah kata-kata dalam firman Tuhan. Tetapi jika saudara masuk ke dalam perjanjian baru, pengertian sudut pandang perjanjian baru, maka pengharapan itulah yang namanya Tuhan Yesus, berubah menjadi pribadi. Saudara dan saya dapat memiliki pengharapan karena apa, saudara-saudara? Tuhan sudah menetapkan janji yang digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Supaya apa, saudara dan saya bisa menaruh pengharapan ke situ. Caranya gimana? Nah, itu yang dikasih tahu di dalam Ibrani pasal 6, 19 dan 20. Begini saudara-saudara. Saudara, kita tentu memahami arti kata sauh atau jangkar. Itu dipakai oleh kapal, perahu, atau perahu yang besar, saudara-saudara, kapal pesiar, kapal perang pun memakai, saudara-saudara. Bagaimana jangkar itu, saudara-saudara, diturunkan ketika berlabuh. Gunanya apa, saudara-saudara? Supaya mereka tidak terseret ombak, kena arus, atau misal ada badai, saudara-saudara, mereka tidak sampai terombang-ambing jauh, saudara-saudara, tapi mereka bertahan di tempat di mana mereka berlabuh. Nah, ketika Ibrani pasal 6, 19 dan 20 ini menyatakan bagian ini, saudara-saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Saudara-saudara, begini ceritanya. Ketika Tuhan Yesus, saudara-saudara, menjadi manusia, dan ketika ia menyatakan Bapa, saudara-saudara, menyatakan kasihnya melalui pribadi Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib menjadi korban. Di dalam pemahaman perjanjian lama, imam besar pun harus menyediakan korban, tetapi bukan dirinya sendiri. Dan ia hanya bisa masuk ke ruang maha suci yang terpisah, saudara-saudara. Jadi di dalam kemah suci Musa itu ada 3 bagian halaman, kemah suci dan kemah ruang maha suci yang benar-benar terpisah, tidak bisa dimasuki sembarangan. Masuk ke situ tanpa kekudusan, mati, tanpa korban, mati. Makanya mereka imam-imam itu memakai giring-giring di kaki mereka supaya kalau sudah tidak ada suara mereka ditarik. Nah, tabir itulah yang memisahkan antara ruang suci, ruang maha suci. Nah, tabir itulah saudara-saudara yang oleh Bapa melalui Tuhan Yesus itu dibuka. Supaya apa, saudara-saudara? Saudara dan saya memiliki hak untuk langsung menghadap kehadiran Allah. Dengan cara apa? Kekudusannya siapa? Kekudusannya Tuhan Yesus, bukan kekudusannya saudara. Tidak memakai kekudusan kita. Nah, Tuhan Yesus, saudara-saudara, tadi seperti saya jelaskan tentang jangkar atau sauh, saudara-saudara, dia membawa sauh itu ke hadirat Allah. Tabut perjanjian ada di ruang maha suci. Jadi sauh itu ditaruh di situ, saudara-saudara. Supaya apa, saudara-saudara? Saudara tetap terikat dengan sauh itu dan saudara tetap bisa berharap, bisa menaruh pengharapan saudara kepada Allah Bapa yang ada di ruang Maha Kudus. Nah, ketika jangkar itu ditaruh, saudara, itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus mati dan bangkit dari maut. Setelah itu terjadi, saudara, maka jangkar itu sangat kuat menancap di situ, saudara, supaya apa? Saudara dan saya tetap kuat di dalam pengharapan. Jadi saudara-saudara, mari kita review hari-hari ini, saudara-saudara, apa yang sedang menjadi pengharapan kita, dasar dari pengharapan kita. Banyak di antara kita, saudara-saudara, yang menjadi dasar pengharapan kita adalah
nilai suku bunga bank naik atau turun. Bisa enggak kalau kita ngajukan kredit, bisa enggak kita mengembalikan? Realistis? Realistis. Tetapi seandainya bunga bank naik pun saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara, saudara sebagai anak Tuhan tetap bisa melewati badai itu. Karena saudara dan saya adalah elangnya Allah. Hidup di atas badai. Amin saudara-saudara. Dan seandainya saudara-saudara mulai memperhitungkan kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, ada banyak hal yang kita lihat sangat kurang di dalam hidup kita. Dan kita mulai luntur, kita mulai memudar, kita mulai melemah di dalam hal berharap. Dan kita mulai berkata ya gelundung sajalah. Kita tidak berani membuat rencana-rencana atas hidup kita. Perhatikan saudara-saudara, itu tandanya bahwa iman saudara sedang memudar. Pengharapan saudara sedang memudar. Yang menjadi dasar bagi pengharapan kita itu apa saudara-saudara? Jangkar yang sudah diletakkan Tuhan Yesus. Ya jangkar itulah Tuhan Yesus. Dialah yang menjadi jangkar buat saudara. Di dalam sudut pandang perjanjian lama, itu hanya berupa kata-kata dari firman Allah. Tapi jika saudara melihat dari sudut pandang perjanjian baru, maka firman itu menjadi manusia. Pengharapan itu ya Yesus itulah sendiri saudara-saudara. Dikatakan ayat 20 di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Jadi saudara-saudara, dia yang masuk membuka tabir itu, naruh jangkarnya di situ buat saudara dan saya. Supaya apa saudara-saudara? Saudara tidak terombang-ambingkan. Jadi saudara-saudara jangan lihat hanya di tahun yang lalu saudara-saudara kita melihat 2019, 2020, 2021 bagaimana kita dihantam oleh pandemi corona. Bagaimana kita mengalami kerugian, kita mengalami penderitaan, bagaimana ada saudara-saudara yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih, bagaimana usaha-usaha mulai bangkrut, merugi bangkrut saudara-saudara, mereka harus memecat karyawan mereka sampai menjual aset mereka. Kita melihat begitu banyak saudara-saudara kerugian-kerugian dan hal itulah saudara-saudara yang sangat menentukan iman kita. Kita mulai ketakutan. Kita mulai mengkompromi saudara-saudara. Oh kalau dunia susah berarti aku juga susah, wajar lah kalau aku susah. Tidak saudara-saudara. Saudara dan saya adalah garam dan terang. Kita didesain oleh Allah untuk menjadi solusi. Untuk menjadi rasa bagi dunia ini. Kita tidak digarami oleh dunia, kitalah yang mengharami dunia. Tapi apabila pengharapan kita mulai tidak berani membuat rencana-rencana, saudara-saudara kita mulai kompromi, saudara-saudara, maka disitulah saudara-saudara kita mulai memudar dalam pengharapan. Saya percaya saudara-saudara, saya percaya sepenuhnya di tahun 2022 ini saudara-saudara, ini adalah tahun di mana saudara bisa menaruh pengharapan saudara. Atas dasar apa? Bukan karena kekuatan saudara. Atas dasar apa? Bukan karena siapa saudara. Atas dasar apa? Atas dasar Kristus. Titik. Kepada siapakah kita dapat berharap? Ya kepada Allah. Atas dasar apa? Yesus yang menaruh sau itu masuk ke dalam ruang maha suci saudara-saudara. Supaya saudara yang terikat saudara-saudara. Jadi sau itu kan ada talinya, ada rantainya saudara-saudara. Nah saudara sebagai kapal saudara-saudara yang terikat dengan rantai atau tali itu saudara-saudara. Dengan jangkar yang sudah ditancapkan itu saudara-saudara, saudara tetap kuat saudara-saudara. Walaupun saudara diombang-ambingkan oleh badai, oleh apapun, tapi saudara tetap ada di situ. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara terikat dengan Yesus yang ada di situ, yang menancapkan jangkar pengharapan di situ. Apapun yang terjadi kepada hidup saudara, saudara tidak akan pergi kemana-mana. Saudara tetap akan di situ, saudara akan tetap menghadapi badai. Badai apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan melewatinya. Jadi ketika 2022 ini saudara-saudara, mungkin saudara-saudara akan ada banyak masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita, di sekitar kita. Percayalah saudara-saudara, ketika saudara tetap terikat kepada Allah saudara-saudara,
Apapun yang terjadi saudara-saudara, mungkin saudara akan diombang-ambingkan, tetapi saudara tetap akan di situ. Saudara tidak akan pergi kemana-mana, saudara tidak akan terhilang, saudara dapat tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Dan di waktu-waktu yang selanjutnya saudara-saudara, pengharapan saudara membuahkan hasil. Perhatikan ayat 19 saudara-saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman. Jadi Alkitab sampai harus menjelaskan kepada saudara yang kuat dan aman karena ada jangkar yang enggak kuat. Karena kapalnya terlalu besar, sementara jangkarnya terlalu kecil. Enggak, ini jangkar yang saudara dapat andalkan. Kenapa saudara dapat andalkan? Yesus mati buat saudara, dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dialah jaminannya saudara. Jadi itu kuat dan aman. Tapi saudara perhatikan kata selanjutnya, bagi jiwa. Perhatikan, bagi jiwa, bukan roh, tetapi jiwa. Kenapa jiwa, saudara? Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di mana pikiran dan perasaan kita dengan sangat mudah terganggu oleh dengan apa yang saudara lihat dan yang saudara tahu. Yang saudara tahu, saudara taruh di sini. Yang saudara sudah taruh di sini itu memengaruhi kehendak kita. Maka itulah saudara harus ngerti bahwa pengharapan itu sangat kuat karena bukan atas dasar kekuatan saudara, enggak. Kalau atas dasar kekuatan kita ada waktu-waktu di mana kita sangat lemah dan benar-benar hancur. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan itu kepada Yesus, saya berani memastikan saudara-saudara, karena ini adalah janji firman Tuhan, itu kuat dan aman. Amin saudara-saudara. Mari kita buka saudara-saudara Roma pasal 5. Ayat 4 dan 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi oleh iman dan ketekunan menimbulkan pengharapan. Jadi saudara-saudara, jangan takut dengan kesulitan yang saudara bisa hadapi, tantangan yang saudara akan hadapi. Lihat, saudara bisa membuktikan bahwa jangkar itu kuat kalau datang badai, kalau datang arus yang besar. Gimana pun itu datangnya saudara-saudara, jangkar itu tetap di situ, bertahan di situ saudara-saudara, menjamin saudara kuat dan aman. Jadi saudara-saudara, tujuannya saudara tetap kuat dan aman saudara-saudara. Itu harus jelas saudara mengerti. Ibrani pasal 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi di dalam pengharapan saudara-saudara, yang saudara butuhkan adalah ketekunan. Sementara saudara memiliki iman, saudara harus tetap memiliki ketekunan. Saudara harus tetap terikat dengan jangkar itu supaya saudara walaupun badai datang melanda dunia ini, semua orang tidak terkecuali, bahkan orang percaya pun mengalami badai dalam hidup mereka. Tetapi ketika saudara dan saya tekun, maka saudara tidak akan kemana-mana. 2 Timotius pasal 1 ayat 12 dikatakan seperti ini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Paulus berkata kepada Timotius, dia banyak mengalami penderitaan tetapi dia memberikan sebuah nasihat kepadanya. Dia kuat menghadapi semua penderitaan itu. Kenapa? Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini saudara-saudara, pertanyaan ini saudara tanyakan kepada kita, saudara tahu enggak kepada siapa saudara percaya? Jangan-jangan kita percaya kepada hal selain. Bukan jangkar Kristus, tapi ada jangkar-jangkar yang lain yang tidak kuat dan tidak aman, yang saudara percayai, yang saudara mempercayakan hidup saudara ke situ. Itu saudara-saudara, itu bukan jangkar yang kuat dan aman. Jangkar yang kuat dan aman hanya satu, Yesus Kristus. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku tahu jiwa saudara-saudara. Jiwanya Paulus itu ngerti. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga hari. Ada sebuah lagu pujian yang lama, sebabku
dan ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Saudara-saudara, kita harus sampai kepada titik tahu, sampai kita percaya. Sebab itu Ibrani pasal 6:19 berkata, jangkar sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Mari saudara-saudara, di tahun baru ini saudara-saudara, jangan takut untuk membuat rencana-rencana dalam hidup saudara. Karena saudara memiliki jangkar yang sangat kuat, Yesus Kristus. Tetap terikat dengan jangkar itu. Jadi jika badai harus datang dalam hidup saudara, jika tantangan harus datang dalam hidup saudara, saudara mungkin terombang-ambing, tetapi saudara tidak akan pergi kemana-mana. Saudara bertahan di situ, dan jika saudara tekun, saudara akan mendapatkan buah dari pengharapan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami percaya sepenuhnya bahwa Yesus Kristus itulah yang menjadi jangkar bagi hidup kami. Yesus Kristus itulah yang menambatkan hidup kami tetap ada di dalam hadiratnya Bapa, supaya kami tidak terlepas, supaya jika masalah-masalah, jika tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan itu harus datang dalam hidup kami, kami tidak menjadi sama seperti orang dunia, tetapi kami dibedakan, kami menjadi garam dan terang. Hidup kami dibedakan karena kami terikat kuat kepada Kristus. Kristuslah yang menjadi jangkar, yang menjadi sauh dalam hidup kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang sudah meniliknya, menyaksikan, mendengarkan tayangan ini. Biarlah Kristus itu menjadi sumber pengharapan kami. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan dengan kasih karunia-Nya Tuhan menguatkan hatimu untuk tetap berharap kepada Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus menguatkan kita semua untuk melangkah di tahun yang baru ini dengan semangat, dengan urapan yang baru dan dari Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua menerima berkat Tuhan. Amin.